Keyboard ini punya layout yang kekinian banget. Apalagi kalian taruh di atas meja kerja kalian. Keyboard ginian berkabel? No. Ada 3 konektivitas yang dibawa sama nih keyboard. Mau dipakai Windows atau Mac bisa. Pokoknya aman connect ke semua device. Nggak sabar mau nge-review produk ini, langsung masuk ke dalam videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel High Tech. Henry mau ngomongin keyboard full size dari Altec Lansing LBK 6268. Anjir nih namanya ribet amat ya. Yaudah ya kita sebut aja ini tuh keyboard Altec Lansing atau LBK 6268. Ribet banget gitu. Oke, seperti biasa juga di video High Tech bakalan ngasih info-info racun yang pantas dibeli dan pastinya valid no debat buat para penonton. Makanya kalian yang belum klik subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah yang merah-merah. Yang lagi nonton video ini, tonton dulu videonya sampai habis. Anyway, langsung aja ya kita bahas si Altec Lansing LBK 6268. Beberapa reviewer mungkin udah pernah nge-review si keyboard Altec Lansing ini. Gue sebagai tukang reviewer alias penasaran juga, akhirnya kita beli juga ya langsung ya si Altec Lansing ini. Tapi sebelumnya gue juga sempat riset sedikit ya sama background si brand Altec Lansing ini. Karena ya dari nama aja tuh macam produk pelangsing. Dia dari tahun 1927 itu tuh di New York ternyata. Gue pikir awalnya brand ini tuh jebolan dari negeri Cina. Dan faktanya brand ini tuh satu company ya. Ini asumsi saya saja ya. Sama brand speaker terkenal yaitu JBL. Kalau dari sosial media yang Altec Indonesia, Altec Lansing ini juga jual kebutuhan peripheral lainnya. Macam speaker desktop, speaker bluetooth, dan sebagainya. Untuk ALK 6268 ini nampaknya Altec bener-bener ngasih spotlight yang lebih ya di postingan sosial medianya. Yaudah ya, langsung aja kita spill dulu kali harganya. Untuk keyboard Altec Lansing ini dibanderol di harga 190 ribuan. Kalau gue waktu itu check out di platform oranye atau platform hijau itu tuh di sekitar 150 ribuan. Jadi pinter-pinter aja ya nyari diskon yang worth it. Kalau kalian mau coba experience yang sama, bisa mampir link yang ada di deskripsi di bawah video ini. Mari kita omongin dari spesifikasinya dulu ya teman-teman. Pertama-tama kita omongin desainnya aja langsung nih. Altec Lansing ini mereka menyematkan desain yang stylish ergonomis pada keyboard ALBK 6268 ini. Kelihatan sih kalau perpaduan 4 warna pada layout keycaps nggak terlihat norak dan pas aja gitu dari looksnya. Untuk ukuran keyboardnya punya panjang 30 cm, lebarnya itu 15 cm, dan tebelnya itu 2 cm aja. Untuk keyboard dengan layout seperti ini bisa dibilang full size profile. Build material yang terasa pada ALBK 6862 hampir semuanya di cover sama plastik ya. Di bagian top case-nya plastik, di bagian bottom case-nya juga plastik. Keycaps-nya juga plastik nih. Ngomongin top case, pada bagian atas di sini juga ada sedikit cekungan ke dalam. Untuk kita bisa taruh smartphone berukuran 6 inch, bisa jadi phone holder. Pada bagian bottom case disematkan rubber feet biar keyboard ini tuh jadi anti slip dan nggak bakalan geser-geser saat kita aktivitas lagi ngetik. Altec Lansing juga ngeklaim kalau keyboard ini tuh sudah spill proof design. Jadi saat kerja ketumpahan minuman masih aman-aman aja nih guys. Nggak bakalan ngerusak PCB pada keyboard ini. Untuk keycaps juga sudah anti fading. Jadi tulisan timbul pada tiap keycaps nggak bakalan hilang jika kita sering gunain si keyboard ini. Oke, sekarang kita ngomongin ya konektivitasnya nih. ALBK 6862 ini menawarkan 3 konektivitas wireless. Bisa pakai dongle yang ada pada bottom case, bisa juga kita nyalain Bluetooth 5.0 atau Bluetooth 3.0. Untuk sinyal wireless yang berjalan di 2,4 GHz. Jadi kita bisa gunain aja ya si keyboard ini sejauh 10 meter. Nah, lu ngetik jauh-jauhan juga bisa nih, masih oke. Keyboard ini gunain baterai tanam. Untuk pengisian daya sudah menggunakan Type-C yang disematkan pada bagian belakang si keyboard. Pada saat pengisian daya, Altec ngeklaim hanya 2 jam aja. Dan setelah itu kita bisa gunain selama 91 hari. Wah, ini sangat worth it banget kan dari masa penggunaannya. Oke, kita ngomongin experience pakai keyboard 100 ribuan ini. Untuk dari desain, bisa gue bilang ini bener-bener 9/10. Nanti ya, ada satunya nih yang bakalan gue kasih tahu. Oke, dari layoutnya itu udah cakep banget ya. Ada 4 warna yang bisa ngeblend dengan warna lainnya.
Nggak kayak biasa ya, keyboard yang 100 ribuan ya, pasti mereka tawarin tuh ke konsumen cuman satu warna. Entah itu warna hitam, entah itu warna putih, atau ada yang dua warna juga, hitam dan putih, atau abu-abu dan putih. Ya, kalau ini kita dapat 4 warna yang bener-bener menarik gitu dari looksnya. Tapi Altec ini dari layout udah berani banget, catchy banget juga kan jadinya kalau keyboard punya 4 warna. Dan harga keyboard ini tuh cuma 100 ribuan bro. Dan jadi nilai plus juga kalau Altec tuh ngeklaim punya durable fading pada tulisan keycaps. Nah, hal ini tuh memungkinkan banget kalau keyboard ini tuh jadi daily beater dan jangka panjang juga kalau misalkan gua pakai. Seperti yang gue bilang di awal aja ya, minus pada keyboard ini itu masih ada aja ya rasa goyang-goyang yang nggak rigid. Kita coba untuk di permukaan rata di atas meja, itu aja tuh masih ada goyang-goyang jedek-jedek ya, padahal mereka tuh pakai rubber fit gitu. Tapi kalau lihat dari bagian ini emang ya ada bagian yang melengkung di bentuknya. Ya udahlah ya, ini tuh hal yang minor-minor aja menurut gue. Tapi bikin risih juga sih. Untuk konektivitas ini bener-bener versatile banget. Ya, karena PC gue ini nggak punya Bluetooth, jadi tinggal pakai dongle-nya aja. Kita colok langsung ke PC, langsung bisa kita gunain kan pakai dongle. Amit-amit juga nih kalau dongle-nya hilang atau terselip, bisa pakai konektivitas Bluetooth 5.0 atau 3.0. Jadi secara wireless ya, keyboard 100 ribuan ini tuh udah bisa bersaing sama keyboard 500 ribuan. Macam Noir yang pernah kita review juga. Untuk experience ketik-ketik, posisi ngetik juga jadi pas ya. Dimensi keycapsnya juga lebar. Jadi kalau kalian pencet Alt, Ctrl, Shift nggak bakalan kepleset. Ini jadi lebih enak. Karena gue sendiri ya lebih sering pakai beberapa tombol tadi yang gue sebutin. Dan juga aktivitas kita gunain keyboard ini nggak terlalu neken ke permukaan. Keyboard Altec ini mungkin punya kemiringan di 25 derajat. Jadi ya agak ngangkat dikit ya. Tapi kalau di bagian base ini ada extendnya, mungkin lebih enak lagi posisi tangannya. Untuk sekedar ngetik dan produktivitas, ya keycapsnya tuh lebar lah. Apalagi si keyboard ini tuh punya full size profil. Semua tombol pasti kepake juga ketika kita ngetik kerja. Ya tapi ya emang keyboard ini tuh menurut saran pribadi gue, ini tuh nggak cocok buat main game. Karena feel-nya kurang aja gitu. Switch-nya ya kurang bagus, membrannya juga kurang enak. Kalau keyboard buat gaming tuh kita harus bener-bener pilih gitu, yang nyaman gitu. Dari switch-nya, membrannya, posisi kita ngetiknya, mencet-mencet AEWSD-nya gitu. Ya kita harus memikirkan hal itu. Apalagi yang orang yang kompetitif banget gitu. Ya untuk produktivitas menurut gua Altec Lansing ini tuh ya masih enak-enak aja ya. Daripada pakai keyboard yang kecil buat ngetik jadi makin ribet. Nah mendingan kita pakai keyboard macam ginian. Terus keycapsnya juga lebar, apalagi gue ya kerja di industri kreatif itu sering banget pakai Alt, Ctrl sama Shift. Oke, jadi gitu aja pembahasan kali ini. Gue terima kasih sama brand Altec Lansing yang udah buat keyboard produktif ini. Jadi saya sekarang kan makin semangat gitu ngerjain editan-editan. Buat kalian yang nonton video ini dari awal sampai habis, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like video ini, dan share video racun ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video high-tech berikutnya. Saya Henry pamit undur diri dulu. Bye-bye.